Everybody asking how we doing, say we good. Don't need no one to tell me how to live just like they would. It ain't their business, but they in it, I don't know why. Revolved around my life after I found another. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan membahas mengenai metode analisis komunitas tumbuhan. Di mana saya sendiri, Nur Fitri, kemudian ada teman saya Anifa Dilama Kabarani, kemudian Ike Nurjana dan Evelyn Aurelia Bato. Nah, di sini saya sebagai pemateri pertama, di mana subtopik kita yaitu pengertian analisis komunitas tumbuhan dan metode analisis komunitas tumbuhan. Nah, baik, yang pertama yaitu pengertian analisis komunitas tumbuhan. Nah, di mana pengertian analisis komunitas tumbuhan adalah studi yang mempelajari struktur dan komposisi tumbuhan dalam suatu ekosistem. Dengan melakukan analisis ini, kita dapat memahami interaksi antar spesies tumbuhan dan peran mereka dalam menjaga keseimbangan ekologis. Kemudian ada juga pengertian lain yaitu analisis komunitas tumbuhan adalah proses pengumpulan dan analisis data untuk menggambarkan karakteristik suatu komunitas tumbuhan seperti kekayaan spesies, kelimpahan, dan pola penyebaran, di mana tujuannya adalah untuk memahami struktur dan dinamika komunitas dalam suatu ekosistem. Kemudian adapun tujuan dari analisis komunitas tumbuhan terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama, memahami struktur komunitas, di mana mengidentifikasi spesies tumbuhan, menghitung kelimpahan, dan menganalisis pola penyebaran. Kemudian yang kedua yaitu menilai kesehatan ekosistem, di mana menggunakan tumbuhan sebagai indikator untuk mengevaluasi kondisi lingkungan dan keseimbangan ekologis. Kemudian yang ketiga yaitu merencanakan konservasi, di mana mengumpulkan data untuk membuat strategi pengelolaan dan perlindungan komunitas tumbuhan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait submateri yang kedua yaitu metode analisis komunitas tumbuhan. Yang terbagi atas 3. Yang pertama ada metode kuadrat yang bisa dipakai untuk menganalisis komunitas tumbuhan. Yang kedua ada metode yang disebut dengan metode transect, dan yang terakhir ada yang disebut dengan metode point center quarter atau yang disebut biasa metode quarter. Jadi yang pertama ada metode kuadrat, di mana dia ini terbagi menjadi 3 tahap, ada penempatan, pengambilan data, kemudian yang ketiga menganalisis. Penempatan yang dimana kita membuat peta atau plot di area yang mewakili komunitas tumbuhan. Kemudian kita mengambil data, yakni mencatat semua spesies tumbuhan, jumlah individu, dan parameter lingkungan yang berada dalam plot yang telah kita buat tadi. Dan yang terakhir ada analisis, di mana kita menghitung parameter komunitas seperti keanekaragaman, dominansi, dan indeks kemerataan. Baik, di sini sudah ada contoh plot metode kuadrat, di mana yang pertama kita membuat plot persegi seperti di atas ini. Kemudian kita bagi menjadi 3, yakni yang pertama ada unit contoh Risalapai cat sebesar 5 kali 5 meter. Kita membuat titik 0 dulu di sini. Setelah itu kita buat plot untuk panjang berukuran 5 kali 5 meter. Setelah itu yang kedua kita bagi lagi unit contoh Risalah Kiang. Jadi untuk mengukur tumbuhan yang berukuran kiang, kita membuat plot 10 kali 10 meter di samping dari panjang. Jadi kita buat seperti ini, 10 kali 10 meter. Nah, setelah itu kita buat lagi unit contoh risalah pohon, di mana kita akan mengukur tumbuhan-tumbuhan yakni pohon sebesar 20 kali 20 meter. Jadi 20 kali 20 meter. Nah, nanti akan terbentuk seperti ini perseginya. Jadi terbagi menjadi 3. Setelah kita membuat plot seperti di atas, kita akan mengamati tumbuhan-tumbuhan yang ada di dalam plot tersebut, yakni komunitas ada pancang, ada tiang, dan pohon. Yang paling tinggi adalah pohon. Pohon ini bisa didefinisikan sebagai tumbuhan
cm. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Oke, di sini saya Nurjana akan melanjutkan materi dari teman saya mengenai metode transek, yang dimana metode transek terbagi menjadi 3, yaitu penempatan, pengambilan data, dan juga analisis. Oke, jadi yang pertama ada pengamatan, di mana di sini pengamatan itu membuat garis transek yang mewakili kondisi lingkungan tertentu. Yang kedua ada pengambilan data, yang dimana pengambilan data di sini seperti mencatat spesies, jumlah individu, dan parameter lingkungan di sepanjang transek tersebut. Yang ketiga ada analisis, di mana analisis ini menghitung kelimpahan frekuensi dan juga nominasi spesies di sepanjang transek tersebut. Oke, selanjutnya ada metode transek, di mana di sini kita umpamakan pada komunitas mangrove, di mana untuk menentukan struktur komunitas mangrove, maka di Pantai Batang Pasan ditentukan sebanyak 3 stasiun pengamatan, di mana setiap stasiun pengamatan ditarik 3 transek sepanjang 50 meter yang ditarik dari batas mangrove dari arah laut ke arah darat, di mana pada setiap transek diletakkan 3 plot, 1, 2, 3 plot, di mana tiap plot terdiri atas 3 ukuran yang berbeda, yaitu ada 10 kali 10 meter persegi, ada 5 kali 5 meter persegi, dan juga ada 2 kali 2 meter persegi. Di mana pada ukuran 10 kali 10 meter persegi ini itu untuk kategori pohon, yang untuk ukuran 5 kali 5 meter persegi ini untuk kategori anakan pohon, dan yang 2 kali 2 meter persegi ini untuk kategori semai, di mana kategori pohon dan anakan pohon berdasarkan diameter batang, yakni untuk pohon dengan diameter batang lebih besar atau sama dengan 10 cm, untuk anakan dengan diameter 2,1 sampai 10 cm dan semai sepanjang 2 cm. Ya baik, di sini saya akan melanjutkan materi dari teman saya, yaitu metode yang ketiga, point center quarter, di mana pada metode ini ada 3 cara, yaitu yang pertama adalah penempatan. Jadi kita akan membuat titik-titik sampling dan membagi menjadi 4 kuadran atau 4 plot untuk area studi kita melakukan penelitian. Kemudian setelah kita menentukan atau menandai tempat kita lakukan penelitian, kita akan mengambil data dengan cara mengukur jarak dari titik ketumbuhan terdekat di masing-masing kuadran. Nah, setelah itu kita akan melakukan analisis atau menghitung kerepatan tumbuhan, dominansi, dan pola persebaran spasial. Nah, di sini bisa kita lihat salah satu contoh gambar dari metode point center quarter itu sendiri. Nah, bisa kita lihat di sini di titik tengah yang hitam ini merupakan pusat dari kita akan mengukur jarak pada tumbuhan di sekitar plot. Nah, kemudian setelah kita melakukan pengukuran jarak tumbuhan dari titik sampling yang sudah kita tentukan, kita akan menghitung kerapatan tumbuhan, dominansi, dan juga pola persebaran spasial. Nah, dengan cara mengumpulkan dulu data-data yang sudah kita temukan di lapangan dan menghitung menggunakan beberapa rumus yang bisa kita lihat di sini, dan di mana untuk tinggi pohon menggunakan rumus tan alfa dikali x ditambah T kecil, di mana untuk alfa itu sendiri merupakan sudut dari elevasi, kemudian x merupakan jarak pengamat ke pohon, dan T kecil itu untuk tinggi pengamat. Nah, kemudian setelah itu kita akan menggunakan rumus ini untuk menghitung rata-rata jarak dari titik sampling
ke tumbuhan itu sendiri. Nah, di mana untuk rata-rata jarak itu sendiri, jadi jumlah semua jarak yang terukur dibagi jumlah semua pohon. Kemudian kerapatan itu sendiri per 100 meter kuadrat. Dengan rumus, jadi setiap per 100 meter itu per rata-rata jarak dikali faktor koreksi kuadrat. Nah, kemudian untuk faktor koreksi PCI itu ditandai dengan 1 atau sama dengan 1. Kemudian untuk kerapatan mutlak, rumusnya itu seluruh rata-rata basal area dikali seluruh kerapatan per 100 meter kuadrat. Kemudian kerapatan relatif, dia jumlah individu sejenis dikali 100% per total individu seluruh spesies yang ditemukan. Kemudian untuk frekuensi mutlak ialah jumlah spesies per total plot. Nah, kemudian untuk frekuensi relatif, frekuensi spesies dikali 100% di total per total frekuensi. Kemudian untuk densitas mutlak itu sendiri, jadi rata bangsal area dikali rata jarak per kuadrat. Kemudian densitas relatif itu sendiri, jadi seluruh rata densitas mutlak per densitas total dikali 100%. Kemudian ada dominansi mutlak, jadi rata basal area tadi dikali densitas mutlak. Nah, kemudian untuk dominansi relatif, jadi dominansi spesies dikali 100% per dominansi total. Nah, untuk indeks nilai penting itu sendiri, jadi seluruh kerapatan relatif ditambah dominansi relatif ditambah frekuensi relatif. Jadi itulah bagaimana cara menganalisis data menggunakan metode point center quarter. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, itulah tadi video pembelajaran yang telah kami buat. Semoga bermanfaat, dan jika ada yang ingin ditanyakan, Bisa melalui via grup WhatsApp terkait materi Metode analisis komunitas tumbuhan.